akan membahas struktur dan jenis protein. Protein merupakan molekul besar dan kompleks yang disusun oleh subunit yang lebih kecil yang disebut asam amino. Apakah asam amino itu? Untuk lebih memahami apa itu protein, maka terlebih dahulu kita harus mengenal apa itu asam amino. Asam amino merupakan molekul sederhana yang memiliki atom C sebagai pusat. Dengan keempat lengannya, masing-masing mengikat atom hidrogen, gugus amina, gugus karboksil, dan juga rantai samping. Saat berada di dalam air, molekul asam amino akan berubah menjadi ion yang disebut dengan Zwitterger. Agar lebih mudah memahaminya, mari kita rubah ilustrasinya menjadi sebagai berikut. Ilustrasi ini menunjukkan bentuk umum dari asam amino dengan rantai samping yang bentuknya bervariasi. Contohnya, ada asam amino yang rantai sampingnya berupa CH3 sederhana. Asam amino ini disebut alanin. Asam amino lain memiliki rantai samping yang lebih panjang dan bercabang. Contohnya sebagai berikut yang disebut dengan leusin. Ada juga asam amino yang rantai sampingnya memiliki cincin aromatik sebagai berikut. Asam amino ini disebut histidin. Dan masih banyak lagi variasi rantai samping yang jumlahnya ratusan. Sehingga ada ratusan jenis asam amino. Namun, dari ratusan jenis asam amino, hanya sedikit saja asam amino yang mampu berikatan dan bergabung membentuk protein. Sementara sisanya hanya mampu berdiri sendiri dan tidak ikut berperan sebagai struktur pembentuk protein. Pada manusia dan hewan tingkat tinggi, terdapat sekitar 20 jenis asam amino yang berperan sebagai bahan penyusun protein. Kelompok ini kemudian disebut dengan proteinogenik. Ke-20 asam amino ini memiliki sifat yang berbeda-beda dikarenakan jenis rantai samping yang berbeda-beda. Ada asam amino yang bersifat hidrofobik, ada yang bersifat hidrofilik, ada yang bersifat asam, dan ada pula yang bersifat basa. Para asam amino ini bisa disimbolkan dengan satu huruf, dua huruf, atau bahkan dengan nama panjangnya. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwasanya protein terdiri dari gabungan asam amino. Pertanyaannya adalah, berapakah asam amino yang diperlukan untuk suatu protein? Berdasarkan studi yang dilakukan oleh peneliti, rata-rata ukuran asam amino adalah 110 Dalton, sedangkan rata-rata protein adalah 10-150 kilodalton. Maka, dari angka-angka ini dapat diambil kesimpulan bahwa sebuah protein terdiri dari 90-1350 buah asam amino. Antara satu asam amino dengan asam amino lainnya dihubungkan oleh karbon peptida, sehingga berapa buah asam amino yang berikatan disebut dengan rantai polipeptida. Harus selalu diingat bahwa rantai polipeptida dan protein tersusun atas asam amino yang berbeda jenisnya, karena mereka memiliki rantai samping yang berbeda. Misalnya, pada gambar ini, rantai samping yang berwarna kuning bersifat hidrofilik, sedangkan yang berwarna biru bersifat hidrofobik. Sehingga apabila susunan asam amino diletakkan dalam air, ia akan mengalami folding menjadi bentuk 3 dimensi, di mana asam amino hidrofilik akan berada di luar, sedangkan asam amino yang hidrofobik akan berkumpul di dalam. Folding ini terjadi apabila protein berada di lingkungan yang sesuai. Apabila terjadi perubahan lingkungan seperti temperatur, pH, atau bahan-bahan kimia, maka lipatan protein ini dapat kembali terurai dan kehilangan fungsinya. Proses ini disebut denaturasi. Namun, bila kondisi lingkungan mendukung, protein dapat kembali mengalami folding melalui proses yang disebut renaturasi. Poin selanjutnya yang akan dibahas adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui asam amino untuk dapat menjadi protein. Hal ini biasanya disebut protein structural level yang menunjukkan kompleksitas suatu protein. Ada protein sederhana hanya sampai pada level sekunder dan ada protein kompleks yang mencapai level kuaternal. Mari kita bahas satu persatu.
Struktur primer merupakan susunan beberapa buah asam amino yang memanjang. Struktur sekunder terbentuk dari beberapa lipatan akibat interaksi antar atom. Ada dua bentuk struktur sekunder, yaitu bentuk alpha helix yang menyerupai spiral dan beta pentisid yang bertumpuk-tumpuk. Struktur tersier merupakan gabungan dari beberapa struktur primer dan sekunder yang membentuk struktur protein 3 dimensi. Terakhir, struktur kuarterner merupakan gabungan dari struktur tersier yang membentuk protein yang besar dan kompleks. Walaupun terdapat banyak protein dalam tubuh, secara umum dia hanya dibagi dalam dua jenis, yaitu protein globular dan protein fibrosa. Protein globular merupakan kelompok protein yang membentuk bulat dan memiliki struktur yang kompleks. Kelompok ini jenisnya sangat beragam dan sangat mudah ditemukan. Contohnya adalah enzim, hormon insulin, hemoglobin, dan imunoglobulin atau antibodi. Protein fibrosa merupakan kelompok protein yang bentuknya tipis dan memanjang, biasanya bersifat tidak larut air, statis, dan berperan sebagai pembentuk struktur tubuh. Bentuknya protein fibrosa sangat sederhana. Ia didominasi oleh struktur level sekunder yang dibentuk berulang-ulang. Contohnya kolagen yang hanya tersusun oleh 3 buah rantai polipeptida yang bentuknya alpha helix. Contoh protein fibrosa yang lain yaitu keratin yang menyusun bulu, rambut, dan kuku, serta protein penyusun sutra dan jaring laba-laba.